Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada bab Tauhidul Asma wa Sifat dengan contoh-contoh ya. Kita sampaikan contoh-contoh baik nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah. Kemarin sudah kita sampaikan nama Allah yakni Al-Halim. Kemudian hari ini kita lanjutkan contoh sifatnya. Kalau Al-Halim nama Allah, sekarang sifat Allah. yakni sebagaimana di situ disebutkan yakni sifat Allah Al-Qudrah. Ini Allah memiliki kekuasaan, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa hiya sifatu dzatiyah. Al-Qudrah ini berkuasa, ini merupakan sifat dzatiyah. Dan kita tahu makna dzatiyah adalah apa? Ay mulazimatun li dzatillahi la tanfuku anhu subhanahu. Yani yang mulazamah yang mesti harus ada dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpisahkan darinya. Itu dzatiyah. Jadi qudrah merupakan sifat dzatiyah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ditunjukkan tentang sifat qudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dari sifat qudrah ini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, memiliki nama, yakni diantaranya Al-Qadir, Al-Qadir, juga Al-Qadir, juga Al-Muqtadir. Yang ini baik Al-Qadir atau Al-Qadir atau Al-Muqtadir, semuanya menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa. Artinya tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dari kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah berkuasa mengatur alam, tidak ada satupun yang kemudian dia bisa menjadikan aturan Allah subhanahu wa ta'ala atau pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu memiliki qudrah, ya,
dalam Al-Qur'an sekali lagi banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan sampai ada 130-an yang menunjukkan Allah itu memiliki sifat qudrah ya. 130-an tempat yang menunjukkan Allah itu memiliki qudrah, memiliki kekuasaan. Tadi ada yang dalam bentuk asma Allah Al-Qadir, ada sekitar menurut sebagian orang yang meliti ada sekitar 45 ya. Kemudian Al-Qadir ya. Kemudian Al-Muqtadir ya. Itu kan semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ya nanti bisa dilihat sendiri dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kemudian dalam As-Sunnah ya, di antaranya juga banyak ya, di antaranya yang menunjukkan Allah itu memiliki sifat qudrah min hadis Utsman ibni Abil As annahu syakka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillah talatan ya, bismillah 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 wa qul sab'a marat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Jadi dalil tentang Allah itu memiliki sifat qudrah, berkuasa ya. Dari hadis banyak, di antaranya hadisnya Utsman bin Abil As di mana dia mengadukan kepada Nabi ya atas sakit ya, yang dia rasakan di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Sejak masuk Islam, dia merasakan sakit di tubuhnya, ada yang sakit di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, do' yadaka 'ala alladhi ta'allama. Jadi letakkan tanganmu di atas yang sakit. Mana bagian tubuhmu yang sakit, letakkan tanganmu di atasnya. Waqul, dan ucapkanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian setelah itu qul sab'a marat, katakanlah sampai 7 kali. Yani a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung kepada kemuliaan atau keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kekuasaannya. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan atau keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan, aku takutkan. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dinyatakan kalau seseorang merasakan di tubuhnya ada yang sakit ya, maka diperintahkan oleh Nabi untuk meletakkan 2 tangannya di atas bagian tubuh yang sakit, kemudian doa dengan doa itu. Nah, di situ kita berdoa dengan tawasul, mengambil wasilah ya,
dengan menyebut sifat Allah, yakni bi izzatillahi wa qudratihi. Ini Nabi menyatakan diri Allah memiliki kekuasaan, ya kan? Karena bi izzatillahi wa qudratihi, ya, dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari segala keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Ini kan menjelaskan bahwa Nabi sendiri mengatakan atau berdoa dengan mohon wasilah atau dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk bahwa kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kita dan agar dikabulkan, yakni kita berwasilah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena salah satu ada berdoa, yakni entah menyebut asma Allah ataupun menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekali lagi menunjukkan tentang sifat Allah, yakni Al-Qudrah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.